Mantap. Siap untuk memuji Tuhan? Yeay. Hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar, melayanimu seumur hidupku. Setiap nafas ragaku hanya
kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman tutup matanya, lipat tangannya, kita mau menyembah Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kita ulang lagi dari awal. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Teman-teman angkat tangannya. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Tuhan, kami sudah selesai memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai teman-teman semuanya, adik-adik yang kakak sayang. Kakak mau tanya sekarang sama kalian. Siapa di sini yang pernah ngerasa tidak percaya diri? Tidak confidence? Misalnya ya, waktu misalnya zaman masih sekolah atau adik-adik datang ke sekolah minggu, misalnya missnya, teachernya atau kakak pembinanya minta
untuk adik-adik ke depan buat nyanyi atau misalnya baca sesuatu. Tapi adik-adik nggak mau, karena adik-adik merasa tidak percaya diri. Adik-adik mungkin merasa akan malu, adik-adik mungkin merasa nggak akan bisa lakukan itu, tidak bisa. Adik-adik tidak percaya diri, makanya adik-adik nggak mau lakukan itu. Hayo, siapa yang pernah ngerasa seperti itu? Kalau kakak sendiri pernah sih kayak gitu, ngerasa nggak percaya diri, nggak pede. Mungkin hampir semua orang, termasuk kalian semua juga pernah ngerasa seperti itu. Ini juga yang terjadi sama bangsa Israel. Waktu itu, bangsa Israel menghadapi musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Di mana bangsa Filistin itu sedang mengajak perang, mau melawan bangsa Israel. Tapi mereka ini, bangsa Filistin ini punya seorang pahlawan yang begitu besar badannya, raksasa yang bernama Goliat. Itulah mengapa bangsa Israel menjadi takut. Bangsa Israel menjadi ragu-ragu untuk melawan mereka. Bangsa Israel tidak percaya diri untuk melawan mereka. Kita lihat cerita lebih lanjutnya ya. Suatu kali ada seorang bapak yang bernama Pak Isai. Pak Isai ini menyuruh Daud, anaknya, membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan tersebut, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Ternyata pada waktu itu pasukan Israel sedang berperang melawan pasukan Filistin. Dan pasukan Filistin mempunyai pendekar, yaitu raksasa Goliat yang lalu suka menantang mereka, yaitu pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani untuk melawan Goliat. Pasukan Israel tidak percaya diri mereka bisa mengalahkan Goliat. Padahal kalau saja ada yang bisa mengalahkan Goliat, orang itu akan diberikan hadiah yang besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ia ingin mengalahkan raksasa Goliat. Daud sangat percaya diri kalau ia akan menang melawan Goliat. Akhirnya Raja Saul memberi Daud sebuah baju untuk berperang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak jadi untuk memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Lalu ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin semua mentertawakan Daud karena Daud itu badannya imut-imut, kecil. Sedangkan yang mau dilawan itu adalah raksasa Goliat yang sangat besar. Tetapi kita mau lihat teman-teman bahwa Daud percaya diri. Daud tampil di depan lawannya dengan percaya diri dan dia berkata bahwa pasukan Israel pasti menang. Kita mau tahu apa yang membuat Daud percaya diri ya. Ternyata Daud percaya diri bisa mengalahkan Goliat karena dia percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan mereka. Lalu Daud pun berlari menemui raksasa Goliat itu sambil mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi jidat raksasa Goliat itu. Akhirnya raksasa Goliat pun terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel kemudian bersorak-sorai karena mereka menang. Nah teman-teman, adik-adik sekalian, kita bisa belajar dari Daud. Meskipun mungkin kita ini tidak punya kelebihan yang begitu banyak atau tidak terlalu menonjol, tapi kita harus tetap bisa percaya diri. Kenapa? Karena dengan satu alasan, karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Karena kalau ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita,
Karena kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik semuanya, maka adik-adik, teman-teman semuanya bisa tampil percaya diri. Gak usah malu-malu lagi, gak usah takut, gak usah merasa gak bisa. Tapi percaya kalau ada Tuhan, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Semuanya akan berhasil. Ya, di tangan kakak ini ada apa ya? Pasti teman-teman, adik-adik semua tahu ini apa. Ini adalah uang. Uang yang besarnya berapa ya? Ada yang tahu nggak? Nolnya ada 5. Angka 1 di depannya. Betul sekali, ini adalah 100.000 mata uang yang paling besar di dalam rupiah. Wah, nilainya 100.000 itu kira-kira adik-adik bisa pakai buat apa? Bisa buat jajan, bisa ke Alfamart atau Indomaret ya, adik-adik bisa beli minuman, beli makanan. Pasti nggak cuma satu deh, bisa beli susu, ditambah beli snack misalnya. Atau mungkin dengan 100.000 ini juga teman-teman bisa beli baju mungkin ya. 1 baju dapat, 2 baju mungkin ada juga bisa dapat. Atau bisa beli tas, masih bisa. Ternyata nilai 100.000 ini begitu tinggi ya, karena ini memang mata uang rupiah yang tertinggi, yaitu 100.000. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik, sama teman-teman semua. Kalau misalnya uang 100.000 ini kakak lecek-lecekin ya, kakak lecek-lecekin sampai dia kelihatannya tuh nggak rapi lagi kayak tadi ya, lecek. Kira-kira kalau misalnya udah lecek seperti ini, uangnya kakak kasih ke teman-teman, teman-teman masih mau ambil nggak? Teman-teman masih mau terima nggak uangnya? Uangnya 100.000 loh, tapi udah lecek. Masih mau? Wah, kayaknya semuanya udah angkat tangan nih. Pasti mau dikasih 100.000. Meskipun uang ini lecek, tapi value-nya, nilainya tetap sama, yaitu 100.000. Dan teman-teman masih bisa membawa uang ini buat belanja ke toko ya, beli mainan, beli apa, makanan. Nah, kakak mau kasih tahu sama teman-teman semuanya, begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita ini begitu berharga. Tuhan Yesus itu udah kasih price tag yang begitu mahal buat hidup kita. Price tag-nya itu adalah darah Tuhan Yesus sendiri yang dicurahkan di atas kayu salib. Sehingga hidup kita itu sebenarnya nilainya sangat tinggi. Hidup kita itu begitu berharga. Jadi, itulah sebabnya kenapa kita mesti percaya diri. Karena Tuhan Yesus saja melihat kita begitu berharga. Tuhan Yesus mau korbanin dirinya, mau kasih darahnya yang mahal itu buat tebus hidup kita. Karena kita berharga, karena kita begitu precious, karena kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Itulah kenapa sebabnya kita nggak usah minder, kita nggak usah tidak percaya diri. Karena Tuhan begitu mengasihi kita dan menilai kita begitu berharga. Nah, kalau teman-teman pikirkan, biasa apa sih yang membuat teman-teman ini nggak pede, nggak confident, nggak percaya diri? Biasanya, kalau kakak pikir-pikir ya, kita ini suka merasa tidak confident kalau misalnya kita merasa, wah kita ini habis buat salah, kita ini manusia berdosa, aku habis ngelawan papa mama, aku habis jahatin adik aku mungkin habis melakukan dosa yang ini, yang itu. Nah, itu yang seringkali membuat kita jadinya tidak confidence untuk kita itu tampil sebagai anak Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu mengasihi kita apapun kondisi kita. Kalau kita sadar betul Tuhan mengasihi kita, kita sudah jangan berbuat dosa lagi. Kita tinggalin kenakalan kita. Kita tinggalin hal-hal yang gak baik, yang negatif yang kita lakuin. Jangan lagi ngelawan orang tua, kita harus obey. Jangan lagi berbohong. Jangan lagi lakukan dosa yang A, B, dan C, dan semuanya. Kita berusaha untuk kita lakukan yang terbaik karena Tuhan sudah mengasihi kita.
Nah, seringkali juga kita nggak confidence kalau kita dengar ada orang lain nih. Mungkin teman-teman kita bilang, ih kamu jelek, ih kamu kok bodoh, ih kamu kok nggak bisa sih lakukan ini, ih kamu mah misalnya nggak punya uang banyak gitu. Nah, suara-suara itu, suara dari orang-orang itu yang bikin kita itu nggak percaya diri, nggak confidence. Tapi teman-teman harus tahu bahwa Tuhan telah memberikan semua yang terbaik buat hidup kalian. Jadi percaya dengan apa yang kalian miliki sekarang, kalian sudah bisa tampil percaya diri. Karena kasihnya Tuhan itu sudah ada di dalam hati kalian. Dan ini yang akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini, yaitu Filipi 4 ayat 13. Boleh dicatat, boleh dibaca ya di screen, di layar teman-teman. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan saat ini kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan, sungguh-sungguh kita bawa hati kita tutup mata kita fokus sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang ingatkan kami lagi bahwa kami begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan telah begitu mengasihi kami, Tuhan begitu mengampuni kami, Tuhan telah memberikan semua yang terbaik buat hidup kami. Tuhan, kalau seringkali kami ragu, kami takut, kami merasa malu akan diri kami, Tuhan yang tolong biar Roh Kudus selalu ingatkan kami dan selalu menyadarkan kami bahwa kami itu berharga di mata Tuhan. Kami bisa tampil percaya diri sebagai anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Tuhan pakai hidup kami untuk jadi berkat dimanapun kami ada. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.